Negara ini adalah tetangga Indonesia dan merupakan negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Di sini kita akan membahas tentang negara Papua Nugini dan mengapa negara ini tidak menjadi bagian dari Indonesia saja, padahal berada di Pulau Papua. Well, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Papua Nugini dan sisi lain dari negara ini. Hanya di GeoCurious. Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Indonesia di sebelah barat. Papua Nugini juga berbatasan dengan Australia di sebelah selatan dan dengan negara-negara Oseania di sebelah timur dan utara. Papua Nugini terdiri dari dataran utama di timur Pulau Papua, Kepulauan Bougainville, Pulau New Britain, dan beberapa pulau kecil lainnya. Dengan total luas negara ini adalah 462.000 km persegi. Papua Nugini terbagi menjadi 20 provinsi, 1 daerah otonom Bougainville, dan 1 distrik ibu kota nasional. Adapun ibu kota nasional Papua Nugini adalah Port Moresby, yang menjadi pusat administrasi, ekonomi, dan budaya negara ini. Ibu kota Papua Nugini yaitu Port Moresby terbagi menjadi 2 kawasan. Kawasan pertama adalah kawasan kota di pinggir pantai yang dimana para warga negara asing dan pribumi kaya raya tinggal. Dan kawasan yang satunya lagi kebanyakan ditinggali oleh warga pribumi. Dan disinilah kerap terjadi kriminalitas dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan, dan membuat kota ini menjadi salah satu kota paling berbahaya di dunia. Menurut Armor Mates, Port Moresby berada di peringkat 12 kota paling berbahaya di dunia. Tapi kenapa sih kota ini menjadi salah satu kota paling berbahaya di dunia? Nah, hal ini disebabkan karena tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di kota ini. Dan ditambah lagi dengan kerusuhan sipil dan ketegangan politik. Jadi itulah beberapa alasan yang membuat kota ini cukup berbahaya untuk dikunjungi. Selain Port Moresby, terdapat juga kota-kota penting lainnya di Papua Nugini, seperti Madang, Goroka, dan juga Monhagen. Papua Nugini adalah negara monarki konstitusional, yang berarti mereka memiliki seorang kepala negara yang merupakan kepala monarki Britania Raya, yaitu Raja Charles III, karena negara ini merupakan negara anggota persemakmuran. Adapun kepala pemerintahan diwakili oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan pemerintahan sehari-hari negara ini. Secara geografis, Papua Nugini memiliki topografi yang sangat bervariasi dengan pegunungan tinggi, lembah yang dalam, dan juga garis pantai yang panjang di Samudra Pasifik. Sebagian besar wilayah negara ini terdiri dari pegunungan yang tinggi, terutama di bagian tengah dan timur negara ini. Pegunungan ini mencakup sebagian besar Pulau Papua dengan puncak-puncak gunung yang tinggi dan lembah-lembah yang cukup dalam. Adapun puncak tertinggi di Papua Nugini adalah Gunung Wilhelm dengan ketinggian 4.509 meter di atas permukaan laut. Di sekitar pegunungan ini terdapat juga hutan hujan tropis yang lebat, yang menjadi rumah bagi berbagai spesies tanaman dan hewan yang unik seperti burung cendrawasih, kuskus, kanguru pohon doria, dan berbagai macam flora dan fauna lainnya. Selain pegunungan, sungai-sungai besar juga mengalir melalui daratan Papua Nugini, termasuk Sungai Sepik dan Sungai Fly. Sungai-sungai ini seringkali menjadi jalur utama transportasi dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua Nugini. Kondisi geografis Papua Nugini juga mencakup pantainya yang memanjang di sepanjang Laut Arafura dan juga Laut Koral di bagian utara, serta Teluk Papua di bagian selatannya. Pantai-pantai di Papua Nugini terkenal dengan keindahan alam yang menakjubkan dan cocok untuk berbagai aktivitas seperti menyelam, snorkeling, atau sekedar menikmati keindahan panorama laut yang eksotis. Tapi kalian memiliki pertanyaan nggak sih kenapa Papua Nugini tidak menjadi bagian dari negara Indonesia saja, padahal terletak di Pulau Papua? Keberadaan manusia yang menetap di Papua Nugini diperkirakan dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini kemungkinan berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pada abad ke-16, penjelajah Eropa termasuk orang-orang Portugis dan Spanyol mulai berlayar ke wilayah ini. Tetapi kontak mereka dengan penduduk lokal sangat terbatas pada saat itu.
Pada tahun 1545, penjelajah Spanyol Diego Ortiz de Retes memberi nama Papua Nugini dengan nama Nueva Guinea, yang berarti Guinea Baru. Nama ini diberikan karena kemiripan penduduk Pulau Papua dengan penduduk di Guinea, Afrika. Pada abad ke-19, misionaris Eropa mulai tiba dan memperkenalkan agama Kristen serta mempengaruhi budaya lokal Papua Nugini. Pada era kolonial, Papua Nugini dibagi menjadi dua wilayah koloni oleh kekuatan kolonial Eropa, yang dimana bagian timur dikenal sebagai Papua yang menjadi protektorat Inggris pada tahun 1884. Dan bagian utara disebut New Guinea dikuasai oleh Jerman. Setelah Perang Dunia I, wilayah New Guinea diserahkan kepada Australia oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dan setelah Perang Dunia Kedua, Papua dan New Guinea digabungkan menjadi satu wilayah yang disebut Teritori Papua dan New Guinea di bawah pemerintahan Australia. Dan Papua New Guinea baru sepenuhnya merdeka dari Australia pada 16 September tahun 1975. Dan menjadi negara Papua Nugini yang kita kenal sekarang. Jadi alasan yang menyebabkan kenapa Papua Nugini tidak menjadi bagian dari negara Indonesia, karena wilayah Papua yang menjadi milik Indonesia adalah wilayah yang dijajah oleh Belanda. Sedangkan Papua Nugini seperti yang kita bahas di awal tidak dijajah oleh Belanda, sehingga tidak menjadi bagian dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Jadi kurang lebih begitulah penjelasannya. Nah, sejak kemerdekaannya, Papua Nugini telah menghadapi berbagai tantangan termasuk konflik internal, masalah ekonomi, dan juga ketegangan antar etnis. Dan berbicara tentang etnis, ada berapa sih etnis di Papua Nugini? Jumlah penduduk Papua Nugini saat ini sebanyak 10.500.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Papua Nugini adalah 23 orang per kilometer persegi, yang dimana hanya 12% penduduknya yang tinggal di perkotaan, karena kebanyakan penduduk Papua Nugini tinggal di perkampungan. Adapun usia rata-rata di Papua Nugini adalah 22 tahun. Sekitar 85% penduduk Papua Nugini adalah orang Melanesia, yang terdiri dari ratusan kelompok etnis dengan kelompok etnis utama seperti Papua, Enga, dan juga Huli. Ada juga kelompok minoritas di negara Papua Nugini seperti Polinesia, Mikronesia, dan juga orang Asia. Papua Nugini adalah negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, dengan lebih dari 850 bahasa. Tetapi bahasa resmi yang digunakan di Papua Nugini adalah bahasa Inggris, karena negara ini adalah negara persemakmuran Inggris. Terdapat juga bahasa lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti Tok Pisin dan juga Hirimoto. Tapi kenapa negara ini memiliki banyak bahasa? Ya tentunya karena terdapat banyak suku di negara Papua Nugini, yang dimana setiap suku memiliki bahasa masing-masing. Nah, keanekaragaman bahasa ini disebabkan karena mayoritas wilayah Papua Nugini adalah pegunungan, dan setiap suku-suku tersebut tinggal di antara gunung-gunung tersebut, sehingga sulit untuk interaksi antara suku lainnya, dan karena itulah tidak terjadinya pertukaran bahasa. Dan berbicara tentang agama, 68% penduduk Papua Nugini menganut agama Kristen Protestan, Katolik 30%, agama tradisional 1%, dan sisanya agama lain seperti agama Islam. Papua Nugini juga terkenal dengan budaya dan festivalnya yang cukup unik. Salah satunya yaitu Festival Sing Sing, yang merupakan festival budaya yang menampilkan tarian tradisional, musik, dan juga kostum dari berbagai kelompok suku. Festival yang selanjutnya ada Mount Hagen Show, yang merupakan festival tahunan yang diadakan di Mount Hagen, yang menampilkan pertunjukan budaya dan juga berbagai perlombaan. Dan yang terakhir ada Crocodile Festival, yang merupakan festival yang diadakan di Sungai Sepik, untuk menghormati buaya yang merupakan hewan yang dianggap suci oleh beberapa kelompok suku di daerah tersebut. Papua Nugini adalah negara yang sedang berkembang dengan ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam. Pendapatan per kapita Papua Nugini mencapai 32 miliar US dollar pada tahun 2022, dengan PDB per kapitanya mencapai 2.800 US dollar. Mata uang yang digunakan di negara Papua Nugini adalah kina Papua Nugini, dan satu kina Papua Nugini setara dengan Rp4.000. Pertambangan adalah sektor ekonomi utama di negara Papua Nugini, yang merupakan kontributor terbesar bagi PDB negara ini.
Pada tahun 2019, negara ini merupakan produsen kobalt terbesar ke-8 di dunia dan juga produsen emas terbesar ke-15 di dunia. Sektor lain yang cukup penting di Papua Nugini adalah pertanian, yang mencakup 25% dari PDB, yang dimana sekitar 85% penduduk Papua Nugini bekerja di sektor ini, dengan produk pertanian utama seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan juga kayu. Dan sektor penting yang terakhir yaitu sektor industri yang hanya menyumbang sekitar 9% dari PDB. Dan sektor industri hanya memberikan kontribusi kecil terhadap komoditas ekspor, dengan komoditas utama seperti bir, sabun, produk beton, pakaian, dan lain-lain. Dan saat ini negara Papua Nugini juga menghadapi berbagai tantangan ekonomi seperti sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dan tantangan lain adalah tantangan korupsi yang merupakan masalah besar di negara ini. Dan korupsi di Papua Nugini cukup parah. Menurut Transparency International, sebuah organisasi anti korupsi global, menempatkan Papua Nugini di peringkat 133 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi global. Yang berarti tingkat korupsi di Papua Nugini cukup parah. Dan karena korupsi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan yang besar antara orang kaya dan orang miskin di Papua Nugini. Tapi ada nggak sih solusi untuk mengatasi hal ini? Tentunya ada. Pemerintah Papua Nugini saat ini sedang berusaha untuk mengatasi berbagai masalah di negaranya, seperti masalah kemiskinan dan juga korupsi. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikannya, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun berbagai infrastruktur. Dan pemerintah Papua Nugini juga sedang mengembangkan pariwisatanya karena negara ini memiliki banyak keindahan alam yang belum dijelajahi dan merupakan potensi besar untuk mendatangkan para wisatawan. Dan yang paling terpenting adalah menjamin keamanan dan kestabilan politik di negara Papua Nugini. Dan beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Papua Nugini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara ini? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And bye-bye.